Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa selesai. Karena berhubung ini sekarang memasuki jadwalnya pelajaran mapel agama, materi hari ini adalah iman kepada Allah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu iman? Nah, bagus. Iman itu adalah yakin gitu. Nah, sedangkan iman kepada Allah berarti kita yakin bahwa Allah itu ada dan merupakan pencipta makhluk hidup, pencipta alam semesta ini. Kalau kita meyakini, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah itu adalah meyakini semuanya ke penciptaannya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan kondisi alam ini dan semuanya itu termasuk adalah ciptaannya yang mengatur siang dan malam. Itu termasuk juga sudah aturannya. Jadi ketika kita meyakini, berarti kita harus yakin bahwa itu Allah yang mengaturnya. Jadi setiap muslim itu wajib memiliki rasa iman kepada Allah. Karena apa? Ketika kita mempunyai rasa iman kepada Allah, berarti kita sadar bahwa diri ini itu ada diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Bahwa diri ini harus meyakini Allah karena sebagai bentuk sebagai bentuk gimana kita taatnya kepada pencipta. Iman itu secara bahasa itu adalah yakin. Secara istilah iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat dalam hati tentang keberadaan Allah SWT. Itu sudah jelas ya. Iman kepada Allah itu mencakup kita itu yakin bahwa Allah itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita tidak pernah mendengar suaranya, firman-Nya, mendengar suaranya, tidak melihat dengan kasat mata, tapi kita yakin ternyata Allah itu ada karena kita sudah ada gitu. Ini bukti bahwa diri kita ada ini, bukti bahwa Allah itu ada, seperti itu. Yang kedua, Allah itu Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Jadinya sudah jelas bahwa Allah itu adalah satu. Jadi kita nggak boleh berpikiran bahwa ada pencipta satu, ada pencipta dua, ada pencipta tiga. Tidak ya, bahwa pencipta itu hanya satu, Tuhan yang Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadinya Allah itu tidak ada celahnya, celah dalam perhitungan, celah dalam penciptaan. Jadinya Allah itu maha sempurna. Yang keempat, Allah adalah pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh alam semesta. Jadi iman kepada Allah itu mencakup Allah itu adalah pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh alam. Jelas ya, bahwa siang dan malam sudah diatur dengan sebaik mungkin oleh Allah. Itu termasuk sudah bentuk imannya kita. Kalau kita yakin, oh ternyata hari ini sekarang hujan, besoknya kemarau, itu bukan kejadian yang refleks atau kejadian yang tidak biasa aja, tapi itu adalah kejadian yang sudah diatur oleh Allah. Ada rahasianya, kenapa hari ini hujan, kenapa besoknya dibuat siang, itu sudah ada
Allah yang mengatur dan Allah yang tahu kenapa dibuat seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada beberapa dalil tentang iman kepada Allah, yaitu dalil nakli. Itu udah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu surat Az-Zumar ayat 62, yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi sejelas ya, adalah Allah menciptakan alam semesta ini dan Dia juga pemelihara atas segala. Jadinya yang mengatur semua isinya itu kan Allah. Gitu lah, sudah jelas ya. Di sini ada juga hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan takdir. Nah, termasuk iman, rukun iman yang keenam, bahwa Allah itu yakin kepada Allah, terus yakin ada malaikat. Bukan cuma yakin kepada Allah, tapi kita yakin bahwa ada malaikat, ada kitab-kitab Allah, ada rasul-rasul yang diciptakan Allah. Kenapa ada rasul? Gitu. Kita yakin, bukan cuma tidak yakin kepada yang lainnya, cuma yakin kepada Allah, itu tidak boleh juga seperti itu. Bahwa ada nanti kelak, nanti itu ada hari akhir atau kiamat, kita harus yakin bahwa dunia ini tidak selamanya, tidak kekal, kan ada masa akhirnya. Terus ada takdir, iman yakin kita bahwa ada takdir, bahwa kita menjadi orang, kita takdirnya gimana, kondisinya kayak gimana, kita menikahnya sama siapa, itu takdir. Jadi kita harus yakin bahwa ini pilihan Allah, ini untuk kamu, seperti ini kamu, ini untuk kamu, itu sudah termasuk takdir. Jadinya kita harus meyakini bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah, diberikan yang terbaik kepada kita. Kadang kita berpikir, saya pengen ini, saya pengen itu, pengen itu, tapi Allah yang ngasihnya yang lain. Berarti takdir kita yang sudah Allah kasih itu yang terbaik buat kita, seperti itu. Yang kedua, dalil akli, itu akal pikiran. Keberadaan Allah dapat dipahami melalui akal, antara lain alam semesta yang teratur tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Jelas ya, bumi ini ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Ini kan ada rahasianya, ada sistem seakan-akan yang mengatur, yang di luar nalar, seperti itu. Tapi bagi Allah itu bukan suatu yang sulit, karena karena Allah itu sudah menciptakan sebaik mungkin alam semesta ini. Bumi berputar, matahari bumi berputar, bulan berputar, matahari diam. Gak mungkin kan nanti bisa kebentur, bisa gini. Karena Allah sudah mengaturnya, karena Dia yang menciptakan, diaturlah sebaik mungkin. Bagaimana tidak terbentur, bagaimana bisa terjadi siang, bagaimana terjadi malam, seperti itu. Dan selanjutnya bahwa kita selain mengimani Allah itu, salah satunya itu kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat wajib itu ada 20, ya sifat yang muhal itu ada 20, dan sifat yang jaiz ada 1. Dan juga Asmaul Husna. Di sini Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Asmaul Husna sudah kita tahu semua kan, ada 99. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah itu dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, antara lain penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal,
keanekaragaman makhluk hidup. 5. Keseimbangan alam semesta. Jadi sangat jelas sekali bukti-bukti bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Penciptaan langit dan bumi, kita bisa bayangkan, kita bisa lihat begitu luasnya langit, begitu luasnya bumi, dan ada pergantian siang dan malam. Dari sini jam segini sampai jam berapa itu siang, nanti lagi jam segini sampai jam segini malam. Itu kan seakan-akan sudah ada sudah diatur sebaik mungkin. Nah, yang terusnya ada kehidupan manusia dari lahir dan meninggal, ada dari hamil sampai kita dilahirkan, sampai kita meninggal. Itu seakan-akan bertahap perkembangannya, pertumbuhannya itu seakan-akan diaturkan oleh Allah. Yang pertama udah lahir, tidak bisa ngapain, bisa tengkurap. Selanjutnya bulan selanjutnya bisa merangkak, selanjutnya bisa duduk, bisa jalan. Itu kan sudah jelas-jelas bahwa sudah diatur sebaik mungkin, ada tahap-tahapannya. Yang selanjutnya keanekaragaman makhluk hidup. Manusia aja berbeda-beda, ada wajahnya seperti ini, ada kulitnya yang hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang punya putih gitu. Itu sudah beraneka ragam, belum ke makhluk-makhluknya yang lain. Seperti itu. Keseimbangan alam semesta. Di sini sudah benar-benar sudah jelas ya bahwa keseimbangan alam semesta itu sudah diatur sebaik mungkin. Dan semua ini sudah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa dan bijaksana. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga penyampaian hari ini, apa yang disampaikan bisa diterima oleh kalian dan bisa diambil hikmah dan dari pelajaran ini, pengetahuan dari pelajaran ini, bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana, dan Allah itu maha segala-galanya. Bahwa kita tidak boleh sampai merasa kita itu paling kuat, paling hebat, karena kita itu hanya sebatas manusia, dan ada yang paling hebat di antara paling hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.